Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat berbagi, perkenalkan saya Dinda. Kali ini saya akan diskusi ringan dengan seorang guru yang cukup menarik ceritanya, gitu ya. Topik kali ini adalah tentang uji coba sekolah tatap muka. Nah, sudah hadir bersama saya di sini ada Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Halo Mbak Dinda. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Dinda juga ya. Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Oke. Jadi saya dengar Pak Ilham ini adalah salah satu guru yang sekolahnya sudah melaksanakan uji coba sekolah tatap muka, betul ya Pak Ilham ya? Yap, benar sekali Mbak Dinda. Baik, boleh mungkin sahabat berbagi mau tahu dulu gitu ya di sana. Jadi Pak Ilham ini sebenarnya siapa dan sekolahnya di mana sih Pak? Iya, perkenalkan Mas, nama saya Ilham Wahyudin. Saat ini saya bekerja sebagai guru untuk mapel fisika. Saya bekerja di SMA Diponegoro 1 Jakarta, sebuah sekolah swasta di daerah Jakarta Timur. Wah, jadi di SMA Diponegoro 1 ini Benar sudah sekali. melaksanakan uji coba sekolah tatap muka begitu ya Pak Ilham ya. Baik, by the way atau ngomong-ngomong Pak, Pak Ilham sudah divaksinasi atau belum nih Pak? Alhamdulillah kami, saya dan rekan-rekan guru semua juga warga sekolah, baik dari kami ada SMP, ada SMK juga, ada SMA, semuanya sudah divaksinasi tahap 1. Tahap 1 ya Pak Tanggal ya? 5 April kemarin sebelum piloting pertemuan tatap muka terbatas. Untuk tahap 2 insya Allah direncanakan hari Senin nanti tanggal 3 Mei. Baik, jadi sudah divaksinasi dalam rangka mempersiapkan juga ya Pak ya uji coba sekolah tatap muka. Baik, berarti sudah berapa lama Pak berlangsung nih Pak untuk uji coba tatap mukanya? Untuk pilotingnya kita running, kita mulai dari tanggal 7 April yang lalu. 7 April 2021 ya Pak? 2021 sampai dengan saat ini, sampai dengan esok hari, untuk batas di bulan ini ya tahap baru. Nanti kita akan dengar evaluasi dari Dinas Pendidikan apakah akan dilanjutkan atau sampai bulan ini saja. Uji cobanya akan ada keputusan begitu ya Pak ya, apakah akan dilanjut atau tidak, atau malah akhirnya diputuskan bahwa sekolah-sekolah di Jakarta khususnya ya sudah diizinkan untuk tatap muka. Baik, Pak Ilham, selama uji coba ini berlangsung, Pak Ilham, apa saja Pak yang dijalankan oleh sekolah, oleh guru, oleh siswa? Mungkin bisa diceritakan dari awal masuk sekolah hingga pulang sekolah, dari awal masuk gerbang sekolah hingga keluar gerbang sekolah, itu ada apa saja sih Pak Ilham yang dilakukan? Banyak sekali Mbak ya. Apa saja tuh Pak? Mungkin kan ini uji coba kan memang terbatas ya Pak ya. Ya. Jadi tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan ini. Mungkin juga guru-guru sekolah-sekolah di luar sana juga penasaran nih Pak, mau tahu sebenarnya apa saja sih yang dilakukan. Boleh diceritakan Pak? Sebenarnya kalau yang kita lakukan dimulai dari H-1 ya tentunya. Dimulai dari disinfeksi ruangan dan penyiapan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Pada saat berlangsung kegiatan PTM, kita ikuti protokol kesehatan, dimulai dari pengecekan suhu badan di pintu gerbang masuk kami, terus mengarahkan untuk cuci tangan pakai sabun. Juga misalnya ada peserta didik yang menggunakan baju bebas dari rumah, mungkin untuk keamanan, kami juga menyediakan ruang ganti. Jadi bisa ganti di sekolah seragam, mungkin untuk lebih secure ya, lebih aman. Mungkin takut terkontaminasi di jalan atau yang lainnya. Baru nanti diarahkan peserta didik ke kelas masing-masing, ke ruang yang telah ditentukan. Mulailah kegiatan pembelajaran. Terus kita juga ada istirahat dengan beberapa ketentuannya, misalnya
dengan bekal makanan yang mereka bawa sendiri, karena kantin wajib tutup, kantin kami tutup, dan meminimalisasi interaksi antara peserta didik. Baru untuk proses kepulangan ini yang sebenarnya cukup menantang, karena untuk kedatangan mungkin peserta didik bisa datang satu-satu atau ya 5 orang atau 10 orang, cuman untuk kepulangan peserta didik dengan jumlah yang banyak kita butuh koordinasi dari guru yang ada di kelas sampai dengan petugas keamanan yang ada di depan gerbang untuk menurunkan satu persatu peserta didiknya. Rumit juga ya ternyata ya Pak ya. Supaya jadi koordinasi kepulangan ini supaya tidak terjadi penumpukan dan antrian begitu ya Pak ya. Yang menyebabkan akhirnya ada kerumunan dan potensi penyebaran virus COVID-19 ini akan menjadi semakin ya berpotensi begitu ya Pak ya. Baik. Kalau cuci tangan Pak, tadi kita diskusi, tadi Pak Ilham maksud saya menjelaskan tentang cuci tangan di wastafel. Berarti apakah itu disediakan dalam rangka menyiapkan uji coba ini atau bagaimana Pak? Tentu sebelumnya di sekolah kami sudah tersedia wastafel, cuman dengan adanya kemungkinan pembelajaran tatap muka dan ya adanya pandemi ini ya, beberapa syarat, salah satunya adalah rasio jumlah wastafel terhadap peserta didik yang itu yang mesti kita siapkan. Jadi beberapa wastafel sekolah kami sediakan baru khusus untuk persiapan tatap muka ini, juga dibantu ya. Untungnya posisi sekolah kami juga di depan gerbang masuk ada masjid, dan jadi tempat wudhu kita bisa optimalkan sebagai tambahan wastafel ya, dengan menyediakan sabun tentunya. Jadi ada banyak spot cuci tangan lah, memudahkan peserta didik untuk menghindari kerumunan antrian gitu. Baik. Jadi karena ada masjid begitu ya di depan gerbang, akhirnya bisa memfungsikan tempat wudhu juga sebagai tempat cuci tangan ketika masuk sekolah. Menarik Pak. Kemudian kalau dalam uji coba sekolah tatap muka ini, apa respon orang tua Pak? Jadi kalau sudah berlangsung semenjak tanggal 7 April sampai dengan sekarang gitu ya Pak ya, di akhir bulan April ini, itu ada respon apa saja Pak dari awal hingga akhir ini? Tentu respon orang tua mendukung dengan adanya pembelajaran tatap muka. Kita tidak menampik ya, orang tua juga merasa kesulitan untuk mendampingi peserta didik selama kegiatan belajar dari pagi sampai siang hari, dengan adanya kesibukan mereka masing-masing. Mereka tetap yang saya pribadi tangkap, mereka tetap membutuhkan sosok guru untuk anak-anak peserta didik. Cuman kita masih belum lepas dari pandemi. Beberapa orang tua juga masih ada yang khawatir terkait keselamatan peserta didik. Cuman dengan adanya uji coba ini, kami mencoba untuk meyakinkan peserta orang tua agar tetap bisa memberikan izin dengan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang lebih baik, dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menarik. Kemudian Pak, kalau tadi kita berbicara tentang orang tua murid gitu ya Pak ya, selain orang tua murid dalam uji coba sekolah tatap muka ini, siapa saja sih Pak peran-peran yang terlibat di dalamnya, dan apa fungsi dari masing-masing peran ini? Ini sesuatu yang baru Mbak ya, setelah pandemi menempa kita begitu lama. Tentunya persiapan pun tak lepas dari banyak pihak. Dimulai dari pasti yang utama adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
dengan melakukan checklist persiapan dan kesiapan dari sarana, dari guru, dari asesmen-asesmen yang mereka berikan, juga dari dinas kesehatan yang di sini diwakili oleh puskesmas kecamatan. Kita berkoordinasi dengan puskesmas kecamatan sama. Mereka juga membawa checklist kesiapan, ya mungkin bobot kesehatannya mungkin lebih besar ya daripada kalau dinas pendidikan mungkin lebih banyak yang ke pembelajaran. Cuma tidak lepas dari sarananya. Terus juga kita berkoordinasi dengan dimulai dari tingkat RT, RW juga sampai kelurahan. Jadi sosialisasi itu pun menjadi hal yang penting karena ya ini baru dan semoga warga di sekitar bisa menyambut dengan baik dan mendukung agar piloting ini bisa berlangsung dengan baik tentunya. Menarik. Jadi setiap stakeholder gitu ya punya perannya masing-masing. Kalau guru-guru Pak, bagaimana Pak? Maksudnya guru-guru di sini kan banyak sekali ya Pak ya. Saya yakin di dalam sekolah banyak sekali guru yang dilibatkan. Selain guru yang di dalam kelas, mungkin ada peran-peran apa lagi Pak yang perlu mungkin teman-teman guru dan sekolah-sekolah ketahui? Bukan banyak ya, tapi emang semua. Jadi semuanya justru guru, dilibatkan ya. Semua guru di sekolah kami kebijakannya adalah WFO pada saat ada jadwal piloting. Nah tentunya dengan kuota maksimal kelas 50% atau 15 peserta didik di dalam kelas, tentu akan membutuhkan jumlah ruang yang lebih dari biasanya. Semisal satu kelas tadinya 36, misal dibagi 2, 16 berarti ada 2 ruang. Ada 2 ruang berarti ada 2 guru. Betul. Maka dari itu kami juga meminta bantuan untuk guru lintas tingkat ya, saya bilang. Mungkin guru biologi misalnya, misal jadwal kelas 10 masuk, selain guru biologi kelas 10, guru biologi kelas 11 juga kami minta bantuan untuk mengisi kelasnya. Jadi dalam satu kelas sama nih pelajarannya, sama juga kecepatan belajarnya. Selain guru yang sama mapelnya diminta untuk membantu mengajar, juga tentu ada guru piket yang memastikan keamanan, kenyamanan dan peserta didik pada saat melakukan pembelajaran terjaga. Baik itu piket yang standby di depan ruang kelas, juga ada piket yang membantu membantu mendampingi peserta didik pada saat istirahat. Jadi itu kan butuh butuh tenaga lebih lah di situ. Terus juga membantu dari pengecekan suhu badan, kita juga minta bantuan guru-guru, terus dari mengarahkan peserta didik ke ruangan, dari mengarahkan peserta didik ke wastafel, mengingatkan peserta didik untuk cuci tangan pakai sabun. Semua guru kami sibuk pada saat hari. Berarti kira-kira Pak, kalau misalnya untuk menjadi bayangan gitu ya Pak, kira-kira jumlah guru dari mulai masuk gerbang itu ada apa? Misalnya untuk termogan ya, untuk cek suhu tubuh itu ada berapa orang, sampai dengan piket gitu ya Pak. Tadi jumlahnya kira-kira ada berapa Pak? Untuk sekolah kami ya, misalnya untuk kelas 10 kita ada 228 total. Cuman yang guru ya Pak ya ini ya? Peserta didik. Peserta didiknya ada 128. 228. Cuman yang itu pun tidak diizinkan semua, paling 150 atau 160 yang diizinkan. Dari jumlah itu baru nanti kita bagi yang porsi idealnya. Misalnya dengan jumlah segitu, apakah cukup pemeriksa suhu badan satu orang? Kan tentu tidak. Maka dari itu kemarin kita tempatkan minta bantuan 3 orang guru, ditambah dari
pihak keamanan juga ada keruan, terus untuk pengarah ruang juga ada. Kami 2 orang, sekaligus untuk mengarahkan untuk cuci tangan pakai sabun. Terus untuk piket sendiri, kebijakan di sekolah kami adalah 1 guru piket mengawasi 2 ruang. 1 guru piket mengawasi 2 ruang. Di sekolah ada berapa kelas, Pak? Di sekolah. Kemarin itu yang paling banyak kita ada 14 ruang. Ada 14 ruang. Ada 7 guru Berarti piket. ada 7 guru piket ya. Wah, cukup banyak ya SDM yang dikerahkan untuk sekolah tatap muka ini. Tentu kami ingin tetap memastikan bahwa protokol kita tetap terjaga dengan baik. Betul. Wah, menarik sekali ya. Ternyata banyak aspek yang perlu disiapkan ya. Tidak hanya aspek pembelajaran, tidak hanya protokol kesehatan, tapi juga SDM yang terlibat juga perlu banyak dilibatkan gitu ya Pak ya. Baik, kemudian dalam uji coba sekolah tatap muka ini Pak, bagaimana penerapan jam pelajarannya Pak? Apakah sudah kembali seperti normal? Untuk jam pelajaran sendiri kami mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa kegiatan pada saat piloting ini 3-5 jam. 3-5 jam sehari. Dalam sehari. Untuk sekolah kami sendiri dimulai dari 6.30 setengah 7 sampai pukul 11 siang. Baik. Itu aktivitasnya full pembelajaran atau ada istirahat di jeda-jeda? Kan kalau PJJ begitu ya Pak ya, sepertinya ada jeda di setiap mata pelajaran. Betul atau tidak Pak? Kalau di kami ada 2. Ada 2 ya? Ada 2 break gitu. Misalnya ada 2 jeda pembelajaran. Apakah di uji coba sekolah tatap muka ini juga seperti itu Pak? Untuk istirahat tetap ada Mbak. Untuk waktu istirahat tetap ada. Bahwa sebelum puasa ini, piloting ini terjadi sebelum puasa, kita ada arahan untuk mengikuti arahan Dinas Pendidikannya untuk membawa bekal makanan sendiri. Jadi kita sediakan waktu peserta didik untuk makan di tempat dan mengistirahatkan pikiran ya. Iya ya. Pasti butuh istirahat ya Pak ya. Selain itu juga kita ada pengkondisian pulang juga, terus tadarus bersama lah. Baik, standar. Ada tadarus bersama juga ya Pak ya. Berbicara soal istirahat, waktu istirahat di sekolah ya Pak ya. Tadi dikatakan bahwa setiap anak wajib membawa bekal. Bagaimana dengan siswa yang tidak membawa bekal? Apakah kantin tetap buka? Kantin kita diarahkan untuk tutup. Oh baik, jadi kantin belum beroperasi ya? Belum. Kantin terus juga untuk rumah ibadah untuk peserta didik belum bisa. Rumah ibadah juga belum bisa ya. Nah sementara itu untuk anak yang tidak mau bekal, sebenarnya tetap bisa berinteraksi dengan peserta didik lainnya, tetap bisa ngobrol, asalkan ya balik lagi ke protokol kesehatan ya, tetap menjaga jarak dan selalu on masker tentunya. Selalu tidak boleh melepas maskernya, selalu menjaga jarak ya. Baik. Nah, saya jadi kepikiran nih Pak Ilham tiba-tiba. Kalau siswa itu kan, kalau saya pengalaman saya Pak sebagai siswa itu kan saya naik angkot ya Pak ya, naik kendaraan umum. Nah, sementara dalam rangka menjaga protokol kesehatan itu bagaimana ya Pak kebijakan uji coba sekolah tatap muka ini? Oke, sebelum kita melakukan piloting ini ya, tentu diawali dengan sosialisasi. Baik itu tadi yang ke tingkat RT RW, kita juga melakukan sosialisasi ke orang tua tentunya, untuk informasi apa saja protokol kesehatan yang
akan kita terapkan. Salah satunya adalah kami menganjurkan kepada orang tua peserta didik untuk bisa mengantar dan menjemput peserta didik ke sekolah. Mengantar dan menjemput. Sebisanya usahakan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi bila pun memang peserta didik ada yang menggunakan transportasi umum, kami arahkan untuk membawa baju ganti. Jadi yang tadi fungsi ruang gantinya adalah untuk membuat ya menghindari kontaminasi ya. Jadi pakai seragamnya pada saat sampai di sekolah. Betul. Jadi memang protokolnya cukup banyak ya. Mulai dari berangkat sampai dengan ikutin pulang. Apa yang ada. Betul, tentu saja ini demi pendidikan yang lebih baik dan juga menjaga setiap guru dan siswa agar tetap sehat ya Pak ya, dalam rangka sekolah tetap berjalan secara tatap muka ini. Baik Pak Ilham, selanjutnya saya juga masih penasaran nih Pak, bagaimana sih pengalaman uji coba sekolah tatap muka ini menurut Pak Ilham? Terus mungkin ada atau tidak Pak pandangan dari siswa yang Bapak ketahui dalam hal ini? Pengalamannya tentu menjadi menjadi hal yang sangat menyenangkan, bisa bertemu kembali dengan peserta didik, bisa berinteraksi dengan peserta didik, yang melihat mereka kembali antusias untuk belajar, kembali merespon dengan secara langsung apa yang saya berikan. Itu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi kami para guru ya. Dari peserta didik sendiri pun saya rasa mereka juga lebih nyaman dengan pembelajaran secara langsung ya. Bisa berinteraksi, bisa ya balik lagi komunikasi, kolaborasi secara langsung, meskipun dengan kebiasaan baru yang ada ya di dalam protokol kesehatan. Iya, tentu saja ya, memang menjadi hal yang menarik dan yang ditunggu-tunggu baik bagi guru maupun bagi siswa ya untuk bertatap muka, gitu ya. Tapi ada hal yang mungkin saya dan teman-teman guru dan kepala sekolah atau sekolah-sekolah lain juga penasaran, Pak. Kalau tadi Bapak sempat sebutkan satu sekolah gitu ya, satu angkatan gitu. Dan dengan keterbatasannya, bagaimana dengan nasib angkatan-angkatan lainnya gitu dalam uji coba sekolah tatap muka ini? Boleh diceritakan Pak? Oke, untuk penjadwalan sendiri kami pun mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan, bahwa masing-masing peserta didik dalam piloting ini maksimal adalah 1 kali tatap muka selama 1 minggu. Setiap angkatan? Setiap peserta didik ya. Jadi kami mengambil ya bukan kami mengambil ya, emang diinstruksikan untuk satu angkatan itu sehari. Satu angkatan sehari gitu jadi ya? Misalnya dalam 1 minggu, dari hari Senin kita ada kelas 10, terus hari Rabu itu untuk kelas 11 dan hari Jumat itu untuk kelas 12. Di selang waktu itu Selasa dan Kamis kami melakukan disinfeksi ruangan. Jadi selang-seling ya. Memang ya. Tetap mesti aman kan? Betul. Karena kedatangan peserta didik yang kita pun tidak tahu mana yang beresiko gitu. Betul. Juga kita tetap ambil amannya. Baik. Kemudian terakhir nih Pak, pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman guru dan sekolah-sekolah. Bila ada kendala Pak selama uji coba sekolah tatap muka ini, biasanya Bapak mengkonsultasikannya itu ke siapa Pak? Baik secara individu ya Bapak, secara guru maupun dari sekolah, kemudian mengekskalasinya kemana Pak? Oke, ya kendala tidak mungkin tidak ada Mbak ya. Iya betul. Pasti ada. Gimana pun kita rapi dalam berencana, kendala di lapangan tetap ada. Kita tetap mengikuti
dan berkoordinasi tentu dengan tim sekolah. Kita ada tim Satgas Pemukaan Sekolah, ada tim Satgas Covid sekolah juga. Kita berkoordinasi di sana baik dari level tingkat guru dan manajemen, kepala sekolah. Terus kami juga, karena kami sekolah swasta, kami juga berkoordinasi dengan pihak yayasan tentunya. Dan tidak lupa pula pada saat setiap kali kami melakukan piloting, kami juga berkomunikasi dengan dinas pendidikan, dalam hal ini melalui pengawas sekolah, juga dinas kesehatan, dalam hal ini dari puskesmas, kecamatan. Intinya kami tetap berkoordinasi dan mengkomunikasikan serta mencari arahan tentunya ya dalam penyelesaian kendala-kendala yang ada. Jadi memang mengkonsultasikannya juga ada support sistemnya ya, Pak ya. Baik Pak Ilham, satu hal, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan terhadap guru-guru di luar sana untuk menyambut sekolah tatap muka ini? Oke, Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru semuanya tetap optimis. Pembelajaran tatap muka adalah hal yang baik, hal yang tentu sangat bisa mendukung tercapainya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Tetap ikuti protokol kesehatan yang ada, penuhi standar protokol kesehatannya, persiapkan baik dari sarana, fisik, maupun komunikasikan dengan orang tua, dengan peserta didik, jalin komunikasi yang baik. Insya Allah pembelajaran tatap muka nanti akan menjadi hal yang baik dan tentunya patut kita apresiasi dan tunggu. Iya, baik, itulah tadi bagaimana diskusi kita, menarik sekali dengan Pak Ilham ya, tentang bagaimana uji coba sekolah tatap muka. Jadi sesuai mengikuti ya pesan Pak Ilham bahwa tetap optimis, bahwa ya kita percaya dengan bergandengan dengan support system yang baik, dengan kerjasama yang baik antara sekolah, guru, kemudian orang tua murid, siswa serta stakeholders terkait. Saya percaya, Pak Ilham percaya, dan guru-guru lain juga saya yakin percaya bahwa kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, juga tetap memenuhi protokol kesehatan agar kita sama-sama sehat bersama. Baik, akhir kata saya Dinda. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera dan sampai jumpa.